Sebelumnya kami telah membuat video 13 PO bis yang masih bertahan dan sudah berusia 50 tahun lebih di part 1. Kali ini kami akan mengulasnya kembali. Inilah 12 bis yang sudah berusia 50 tahun lebih part 2. 12 PO Parahyangan. PO yang diprakarsai Bapak dan Ibu Lin Mena Damsu mendirikan perusahaan CV Parahyangan Express pada tahun 1972. PO ini mengawali debutnya di jasa transportasi bis reguler yaitu trayek Jakarta-Bandung pada masa keemasannya di era 80 sampai dengan 2000-an. Kini PO tersebut lebih fokus ke antar jemput karyawan yang ada di kawasan industri di Jakarta dan Jawa Barat. Tak terasa PO tersebut sudah berusia 50 tahun. 11 PO Lorena. PO yang didirikan Bapak Gusti Terkelin Surbakti pada tanggal 9 September 1970 silam merupakan salah satu PO terbesar di masanya. Hingga saat ini Si Hijau usahanya tetap eksis mengantar para pelanggannya dan armada selalu up to date mengikuti perkembangan zaman. PO yang pernah masuk bursa saham ini di tahun 2022 usianya sudah 52 tahun. Sepuluh PO Goodwill. PO yang berasal dari Bandung ini awal mula berbisnis bidang jasa angkutan barang yaitu truk sekitar tahun 1948 oleh Bapak Suwondo Sastro Diharjo. Pada tahun 1970 berganti menjadi jasa transportasi darat pengangkutan orang. Pada awalnya menukangi trayek Bandung, Garut, Tasik, serta pernah melayani trayek Bandung, Jakarta dan sempat memiliki beberapa taksi di Bandung. PO ini sekarang digawangi oleh Bapak Dandi Sandiono. Di bawah bendera PT Goodwill Putra Sukasenang, kini PO Goodwill melayani trayek Bandung, Cirebon, Tegal, Bumi Ayu, Purwokerto via Pantura Tol Cipali. Merujuk pada tahun 1970, tak terasa sang legenda dari Bumi Priangan tersebut sudah berumur 52 tahun. 9 PO Merdeka. Bis yang pernah berjaya mempunyai logo Kijang Lompat ini didirikan oleh Haji Idris Suherman di Ciamis pada tahun 1969. PO yang sempat meredup kini mulai bangkit dengan lungsuran dari PO lain dan terus melayani penumpang sampai akhir tujuan. Tak terasa mantan jawara Priangan Timur tersebut usianya kini sudah 53 tahun. 8 PO Kramat Jati. Kramat Jati berdiri pada tahun 1968 oleh Bapak Arif Budiman di Bandung. Kramat Jati merupakan jajaran PO terbesar di Indonesia. Dalam kiprahnya hampir di setiap trayeknya selalu bersaing dengan PO besar lainnya. Kramat Jati, sebuah perusahaan otobus yang memiliki ciri khas warna pada bisnya dominan dengan warna putih, dihiasi 3 telur terbang. Ciri tersebut merupakan trademark Kramat Jati yang melambangkan 3 bersaudara pemilik dari PO tersebut. Bis berlogo 3 telur terbang dengan cat dasar warna putih tersebut di tahun 2022 ini tidak terasa bis legenda sudah berusia 54 tahun. 7 PO PMH. PO yang memiliki akronim perusahaan motor Horas. Bis ini berdiri pada tahun 1961 di Parapat, Sumatera Utara. PO ini didirikan oleh 3 orang yaitu Bapak Justin Sirait, Bapak Nelson, dan juga Bapak Samosir. PO yang mempunyai livery berwarna silver biru dengan pola membentuk sayap kelelawar di bagian depan tetap menjadi bis andalan di Sumatera Utara.
Di tahun 2022 ini tak terasa usianya sudah 61 tahun. 6. PO Coyo. PO ini sudah ada pada tahun 1960. PO yang pernah berjaya di 3 dekade sebagai pemain tunggal jalur Tegal Cirebon dan bis andalan bagi masyarakat Semarang via Tegal Cirebon waktu Jalan Pantura. PO ini masih aktif sampai sekarang menelusuri jalanan Pantura. Salah satu legenda bis Jawa Tengah tersebut kini usianya sudah 62 tahun. 5. Bis atau firma pembangunan semesta. Cikal bakal bis pembangunan semesta berasal dari bis PPRI atau kepanjangan dari Perusahaan Pengangkutan Republik Indonesia asal Medan. PO yang mempunyai rute awal Medan Binjai ini didirikan oleh Bapak Julung Tarigan pada tahun 1958 di Medan. Armada pertamanya adalah 2 unit Chevrolet C50. PO ini masih eksis melayani Medan Langkat yang sekarang banyak diisi oleh unit Elf. Tak terasa usia bis ini sudah 64 tahun. 4. PO Makmur. Makmur sebelumnya bernama PO Subur pada tahun 1958. Didirikan oleh 2 orang yaitu Bapak Wilson Hutapea dan Bapak Binsar Hutajulu. Sekitar tahun 1960 nama PO Subur diganti menjadi Makmur dan bertahan sampai sekarang dengan harapan bisnya bisa makmur seperti namanya. Sebagai warisan dari orang tua, PO Makmur sekarang diteruskan dan nahkodai Bapak James Maja Philip Hutapea. PO Makmur mempunyai saudara yaitu PO Halmahera. Merujuk pada tahun kelahiran PO Subur, tak terasa pelari Medan Pekanbaru tersebut usianya sudah 64 tahun. Tiga. PO Rajawali. Sang legend dari Solo ini sudah ada pada tahun 1954, didirikan oleh orang tua dari Bapak George Anggarjito. PO ini sekarang ditukangi Bapak Krisyanto Anggarjito sebagai pemilik PO Rajawali generasi ketiga. PO ini fokus di lintas selatan yaitu Solo, Semarang, Bandung. Di tahun 2022 ini, PO Rajawali sebagai sang legenda bis Jawa Tengah sudah berusia 68 tahun. 2. PO Mulyo. PO yang berada di Ngapak Raya ini merupakan PO asal Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. PO yang satu kampung dengan bis efisiensi ini berfokus pada kelas bumel atau ekonomi non-AC. PO Mulyo yang saat ini beroperasi memegang trayek Madiun Ciamis yang sudah didapatkannya sejak tahun 1960-an. Namun demikian yang dipakai hanya Purwokerto, Jogja. PO Mulyo didirikan oleh Bapak Sunarman. Dalam sejarah transportasi, Mulyo didirikan pada Agustus 1947 silam. Saat video ini kami buat, berarti PO Mulyo sudah melayani para penumpangnya selama 75 tahun. 1. PO Sibual Buali. PO yang diambil dari nama gunung di Sipiro, Tapanuli Selatan, yaitu Gunung Sibual Buali. Jauh sebelum Indonesia merdeka, PO didirikan secara resmi oleh Sultan Pangurabaan Pane di Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 1 Januari 1937. PO ini merupakan PO tertua di Indonesia, satu angkatan dengan PO NPM dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Konon, PO ini lebih tua daripada PO NPM. Soal usia tua, PO ini tapi tak setenar PO NPM. Yang jelas, PO ini sudah mengangkut jutaan penumpang dari Tapanuli bagian selatan menuju sejumlah kota di Sumatera Utara hingga luar provinsi.
Dengan eksisnya si bual-buali ini, sampai sekarang kami dari tim HR Project angkat topi pada PO ini. Berkat kegigihan PO dari si Pirok tersebut, tak terasa usianya sudah 85 tahun. Demikianlah 12 PO bis yang sudah berusia 50 tahun lebih part 2 yang masih aktif hingga saat ini. Bila kalian ada tambahan atau usul, silakan ramaikan kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.